kabarnya? Semoga yang menyaksikan video Ibu hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita. Namun sebelum kita melanjutkan video pembelajaran kita, agar kita tetap semangat dan seluruh aktivitas kita diberkati oleh Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, puji dan syukur kami haturkan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami akan mengawali seluruh aktivitas kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bimbinglah dan sertailah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pembelajaran kami pada hari ini. Semoga segala sesuatu yang kami pelajari dapat berguna di dalam hidup kami. Sebab Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah berdoa tadi, kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum melanjutkan, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat nggak dengan materi kita yang sebelumnya tentang apa? Iya, materi kita sebelumnya yaitu tentang aku memiliki kemampuan. Hari ini kita melanjutkan dengan tema yang baru yaitu tentang kemampuanku terbatas. Nah, setiap kali kehidupan manusia itu pasti sering yang namanya mengalami kegagalan. Kegagalan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Namun kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jadi, berapa kali kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh menyerah, namun kita terus bangkit ya. Atau seringkali anak-anak zaman sekarang itu mengenal istilah move on ya. Jadi, ketika kita mengalami kegagalan, jangan lalu kita putus asa, kita menyerah, kita mengeluh pada Tuhan, namun kita harus bangkit, harus move on ya. Tunjukkan bahwa kita pasti bisa untuk meraih apa yang ingin kita raih ya. Seperti contohnya cita-cita dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, selain kita harus berjuang, kita harus berdoa juga. Kita harus memohon kekuatan, perlindungan, kesabaran dari Tuhan agar kita senantiasa sabar dalam menjalani proses kehidupan kita. Keberanian untuk move on ini sangat diperlukan oleh remaja ya, sangat perlu ditumbuhkan dalam kehidupan remaja agar remaja itu tidak mudah putus asa, namun ketika mengalami kegagalan terus untuk maju, untuk bangkit dan tetap menjalani hidup. Nah, bukan berarti ketika kita mengalami kegagalan itu merupakan akhir ya dari segalanya, tidak seperti itu. Namun kita terus bangkit. Mungkin Tuhan ingin menguji seberapa lama kita sabar dan seberapa lama kita setia kepada Tuhan. Itu salah satu mengapa misalnya kita seringkali mengalami kegagalan. Agar kita senantiasa dapat memperbaiki diri kita, menjadi lebih baik lagi, dan juga kita menyadari apa yang menjadi kekurangan kita ketika kita mengalami kegagalan. Semua orang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan, dan setiap orang juga pasti sering mengalami kegagalan. Bukan berarti ketika kita mengalami kegagalan, misal contoh Tuhan itu membenci kita. Tetapi setiap manusia pasti memiliki yang namanya keterbatasan dan pasti sering ya mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang sempurna.
kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Anak-anak sekalian, kita sebagai manusia jangan malu atau gengsi untuk menunjukkan sisi kelemahan kita, sisi kekurangan kita. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan. Nah, ketika misalnya seseorang ingin selalu tampil sempurna, ingin selalu terlihat hebat dan sebagainya, dia akan lupa, yaitu dia akan melakukan segala cara, bahkan cara yang buruk sekalipun, agar dia dapat terlihat hebat, terlihat sempurna di hadapan orang lain. Nah, itu yang berakibat atau memberi dampak tidak baik bagi kehidupan manusia. Nah, ketika manusia berlomba-lomba untuk tampil terlihat hebat, tidak memiliki kekurangan, manusia akan hidup saling menjatuhkan satu sama lainnya, saling menyakiti. Itu juga termasuk salah satu perbuatan yang tidak baik, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, keterbatasan dan kekurangan itu agar kita hidup saling melengkapi, saling berdampingan, saling tolong menolong satu sama lain. Nah, jadi bukan berarti ketika kita mengalami kekurangan, kita mengalami yang namanya kelemahan, kita berlomba-lomba untuk tampil menjadi yang sempurna. Keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan diri itu harus kita sikapi dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif ya. Keterbatasan adalah satu fakta yang tidak dapat dipungkiri. Setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Memang benar bahwa Allah menciptakan masing-masing manusia itu baik adanya. Namun yang baik adanya itu diciptakan dalam perbedaan dan kekhususan masing-masing. Itulah sebabnya tidak ada satu pribadi pun yang sama. Nah, alasannya agar tadi seperti yang Ibu katakan, agar kita hidup saling berdampingan, saling tolong menolong, dan saling melengkapi satu sama lain. Tuhan telah menciptakan kita semua dengan porsi kita masing-masing yang pasti berbeda dengan yang lain. Apa yang ada dalam diri kita sudah sedemikian baik dan sempurna bagi kita. Jadi kita mempunyai keterbatasan di samping kelebihan yang kita miliki. Contoh seperti Ibu Eriana. Nah, ketika Ibu Eriana misalnya pandainya ketika misalnya memasak dan sebagainya, tetapi Ibu Eriana juga misalnya memiliki yang namanya kekurangan ya, misalnya contoh tidak bisa menggambar, tidak bisa misalnya bernyanyi dan sebagainya. Nah, itu kelemahan dari Ibu Eriana. Namun bukan berarti ketika Ibu Eriana memiliki kekurangan lalu saya iri dengan kelebihan orang. Saya iri ketika melihat orang lain lebih dari saya. Berarti ketika saya memunculkan sikap seperti itu, saya tidak bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada diri saya ya. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya, seperti contohnya tadi kelebihan memasak dan sebagainya. Itu berarti saya tidak bersyukur dengan apa yang saya miliki di dalam hidup. Keterbatasan yang kita miliki dalam bentuk apapun sesungguhnya mengisyaratkan suatu panggilan kepada setiap orang untuk berelasi dengan sesama, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling mengembangkan demi kepenuhan diri kita masing-masing. Hal itu berarti tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa peran dan bantuan orang lain. Nah, ingat bahwa kita manusia ini saling membutuhkan satu sama lain. Mungkin tidak ada ya anak-anak semua yang kelas 7 ini yang bisa hidup seorang diri.
pasti membutuhkan yang namanya orang tua, orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga Ibu Eriana ya. Tidak bisa hidup seorang diri, pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan kalian, dan juga membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar Ibu Eriana. Untuk itu pula kita harus hidup dengan baik ya, berelasi baik dengan orang. Nah, ketika kita berelasi baik dengan orang, orang-orang itu akan menyukai kita. Nah, orang-orang akan senang ketika berada di dekat kita. Itu manfaatnya ketika kita hidup dengan baik, tidak menyakiti orang lain, tidak iri pada orang lain. Dengan sendirinya orang-orang itu akan mendekati dan akan juga baik kepada kita. Hari ini Ibu juga akan menceritakan tentang cerita kitab suci diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Nah, dengan perikop angin ribut diredakan. Nah, pada suatu hari sudah agak sore ya. Nah, Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk pergi naik perahu. Nah, setelah mereka naik perahu, Yesus itu tertidur di pinggir perahu. Nah, ketika Yesus sedang nyenyak tertidur, tiba-tiba angin taufan itu datang. Kemudian perahu mereka itu penuh dengan air ya, dan mereka otomatis akan tenggelam. Apa yang terjadi pada murid-muridnya? Murid-muridnya ketakutan, kemudian membangunkan Yesus. Tuhan, bangunlah. Apakah Engkau membiarkan kita tenggelam di sini? Berkali-kali muridnya membangunkan Yesus. Kemudian Yesus bangun dan menghardik angin itu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau ragu?" Ya. Nah, ketika melihat hal itu, murid-muridnya kemudian berpikir, siapakah Yesus ini? Siapakah gerangan orang ini? Nah, itu yang muncul ketika Yesus itu menghardik angin taufan tadi. Nah, dari bacaan ini kita dapat memetik hikmahnya bahwa yang pertama, manusia itu pastinya mengalami yang namanya keterbatasan. Nah, sehingga manusia itu pasti memerlukan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian, ketika kita mengalami keterbatasan, jangan juga kita meragukan kuasa Tuhan. Kita tetap percaya bahwa dalam situasi apapun Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir. Melalui cerita Yesus meredakan angin ribut, kita juga bisa menemukan bagaimana seharusnya keterbatasan itu disikapi. Para murid sadar akan keterbatasannya terhadap angin ribut yang mereka hadapi. Mereka tidak mampu menghadapi kondisi dan kekuatan alam yang mereka alami. Mereka meminta pertolongan Yesus karena mereka tidak mampu mengatasi. Sikap para murid yang terbuka untuk menyadari, menerima keterbatasannya, dan meminta pertolongan dari Yesus menjadi teladan sikap yang tepat terhadap keterbatasan dalam diri kita. Dalam menyikapi keterbatasan, setiap orang selain perlu bekerja sama dengan sesamanya, juga dipanggil untuk senantiasa terbuka akan campur tangan Allah, bahkan memohon pertolongan Allah sendiri sebagai sumber kekuatan sejati. Nah, kita manusia ini juga selain memerlukan bantuan dari orang-orang sekitar kita,
kita juga harus memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, yaitu dengan cara berdoa, menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Nah, dengan hidup seperti itu, kita akan bisa mengatasi seluruh kekurangan yang ada dalam diri kita. Materi hari ini mengajak kita untuk move on dari segala masalah, dari segala kegagalan yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kita juga diajak untuk meneladani sikap para murid Yesus yang tidak malu, tidak gengsi mengakui kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Kita pun diajak untuk tidak malu mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, namun tetap menunjukkan bahwa kita terus memerlukan bantuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat kalian laksanakan di dalam hidup kalian sehari-hari. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai lagi.